di sini kita udah bersama lagi nih, kita bertiga, ada Pak Ujang juga dan ada Bu Ulfi. Nah, Sobat Mandala, sebelumnya kita recall dulu nih kira-kira 2 episode ke belakang kita tuh membahas apa sih? Di episode pertama itu kita membahas mengenai pengaruh puasa bagi kesehatan fisik dan juga mental. Nah, di sini lebih fokusnya pada mental health pada remaja yang sedang berpuasa. Saat itu juga disinggung di episode sebelumnya, yaitu ada juga pengendalian-pengendalian yang harus diterapkan pada usia remaja nih, kira-kira apa aja yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya penasaran bisa langsung lihat ke episode sebelumnya. Nah, di episode kedua kita membahas juga mengenai pengendalian diri pada anak lewat puasa. Nah, ini langsung dibahas secara eksklusif gitu dari kedua orang tua nih, ada dari ayah dan juga ibu yang punya anak-anak di usia balita sampai di usia 6 tahun atau 7 tahun. Ini juga bisa menjadi referensi bagi para bunda nih yang lagi nonton, gimana sih caranya biar anak-anak ingin berpuasa gitu. Nah, untuk sekarang nih ibu bapak kita akan membahas diskusi lagi nih, chit-chat lagi mengenai perjuangan menahan godaan hawa nafsu saat berpuasa. Nah, kira-kira nih menurut bapak sama ibu, apa sih, gimana sih caranya gitu kita menahan godaan saat puasa gitu? Bisa dari Bu Ulfi mungkin? Ya, terima kasih Kak Nisa. Sebetulnya tema ini juga berkaitan dengan tema yang sebelumnya tentang pengendalian diri. Jadi ketika misalkan pertanyaannya adalah gimana caranya terjaga agar hawa nafsu agar terjaga dari godaan hawa nafsu gitu kan, ada kaitannya dengan pengendalian diri juga gitu. Jadi ketika misalkan seseorang sudah terbentuk pengendalian dirinya, sebetulnya tidak perlu khawatir dia akan tergoda untuk batal puasa atau tidak, karena kan secara nalurinya gitu, ketika pengendalian diri seseorang sudah terbentuk gitu, dia sudah tahu ketika dia mau berperilaku itu baik atau tidak, kemudian misalkan benar atau salah gitu. Nah, dan ketika misalkan berkaitannya apakah dia akan tergoda untuk batal puasa gitu, apalagi misalkan dengan tanpa rukhsah apapun gitu, dia sudah tahu efeknya itu berarti akan berdosa. Pasti ini bagi orang yang sudah mampu mengendalikan diri, harusnya dia sudah paham dong, oh ini dosa nih, nggak boleh dilakukan. Jadi harusnya nggak usah khawatir sih sebetulnya. Jadi intinya kalau misalkan pengen tahu gimana caranya biar tidak mudah tergoda hawa nafsu gitu, ya harus mampu mengendalikan dirinya terlebih dahulu sih. Harus terbentuk dulu gitu. Oke, jadi sebenarnya pengendalian diri itu adalah benteng juga ya sebenarnya Bu ya, benteng diri kita sendiri untuk membatasi atau biar tidak terpengaruh nih dari hawa-hawa nafsu gitu ya, apalagi selama Ramadan gitu. Gitu sih. Mungkin kalau dari Pak Ujang gimana nih Pak? Iya, tadi kan disebutkan biar menjaga hawa nafsu ya pengendalian diri. Ya. Nah, justru saum dan puasa inilah cara Allah untuk melatih diri kita memang mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sudut pandang ilmu tasawuf modern sekarang, kita harus paham bahwa manusia itu diberikan 3 dimensi pada dirinya, yaitu ada dimensi nafsu, di mana nafsu itu suplemennya, makanannya, nutrisinya adalah ya makanan yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam perut. Nafsu makan, makanya disebut nafsu makan, nafsu minum gitu kan. Yang kedua, suplemennya, nutrisinya adalah hubungan biologi suami istri. Makanya di bulan puasa ini itu semuanya dikurangi banget. Baik suplemen hubungan suami istri itu siang hari kan nggak boleh, dilarang banget. Kemudian makan di siang hari juga nggak boleh. Nah, sekarang yang harus kita itu dilatih untuk lebih mendengarkan kata hati kita. Kata hati kita yang lebih sering didengarkan, bukan nafsu yang didengarkan. Jadi kalau dulu udah siang-siang hari atau pagi hari udah berbunyi itu perut, kita nggak banyak pikir kan nafsu makan atau beli makan atau pesen GoFood dan lain sebagainya. Sekarang langsung kita mikir kalau lagi dengar perut, ya mungkin ya aku makan. Aku sekarang sedang melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa puasa. Jadi yang sering didengarkan adalah kata hati kita. Nah, hati kita sebetulnya lebih cenderung pada kebaikan. Maka berbicara dengan pengendalian nafsu,
sekarang saatnya kita mengendalikan nafsu kita melalui lebih sering mendengarkan kata hati kita dibandingkan nafsu kita. Itu. Nah, menarik sekali nih sebenarnya ya pembahasan mengenai godaan hawa nafsu khususnya saat berpuasa. Ternyata nih kita punya pertanyaan juga nih Bapak Ibu dari DM-nya masuk ke Instagram. Ini juga membahas tentang godaan dan hawa nafsu saat puasa. Ternyata nih akun Instagramnya @nzwkmll nanya gimana caranya biar bisa mengelola perasaan agar tidak tergoda ingin bergibah saat berpuasa, khususnya melawan gibah saat bersama dengan teman kantor. Gitu. Mungkin dari ibu ya ahlinya ibu. Nah, kayaknya kita tanya dulu ke Bu Ulfi ya Pak ya. Karena gimana nih Bu Ulfi? Ya karena memang ini langsung pengalaman mungkin apa ya, karena memang godaan Memang suka terbesar. menggibah gitu. Jadi pengalaman godaan terbesar pada saat puasa itu kan memang adanya kesempatan ketika sedang berkumpul dengan rekan-rekan kerja gitu ya. Nah gimana caranya biar terhindar? Ya sebetulnya itu pengendaliannya kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Ketika tahu misalkan ini kayak arah pembicaranya udah mau kayak menuju arah gibah nih gitu. Nah kita aja yang merem diri sendiri gitu. Entah itu misalkan kita istilahnya langsung cari topik yang lain gitu, langsung alihkan topiknya ke pembicaraan yang lain, atau kalau misalkan ternyata kita ada di lingkungannya yang lingkup yang besar, maksudnya lingkup besar itu teman kelompoknya banyak gitu, ya kita aja yang menarik diri gitu. Jadi intinya segala sesuatunya itu ada di diri kita gitu. Gimana caranya kita menahan, gimana caranya kita mengendalikan diri agar tidak terbawa nih, karena tahu kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang harus kita hindari, kita harus sadar dulu ke sana sih. Gitu sih mungkin ya. Iya, makanya penting banget nih di bulan Ramadan ini kita juga mencari circle yang positif. Nah, betul Pak. Jadi daripada kita sudah mengendalikan diri, mending hindari, kemudian cari circle yang lebih positif. Nah itu akan sangat menentukan kita sekali, karena itu godaannya banget. Selain gengsi kita, orang lain ngomongin si A, kita ngikut ngomongin itu kan gengsinya tidak bisa terhindari lah gitu. Hal yang nggak gampang gitu. Makanya daripada itu mendingan kita nggak usah masuk circle-nya, mendingan kita cari circle yang lain yang obrolannya lebih bermakna dan bermanfaat begitu. Jadi ini pun dalam konteks agama ya udah jelas lagi bahwa hukumnya seperti apa. Kayak makan daging bangkai saudaranya sendiri kan gitu. Iya. Nah makanya penting banget di dalam puasa itu nggak cukup sekedar nahan puasa itu lapar dan haus. Makanya sebenarnya apa kan kata Allah di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi harus beriman dulu. Kalau tanpa iman, ya puasanya sekedar lewat itu aja. Makanya pahami juga yang tadi saya sampaikan di awal. Walaupun sih kita puasa itu adalah mendengarkan hati kita dibanding nafsu kita. Ketika mau gibah, sebetulnya hati kita nolak dan tahu. Otak kita, pengetahuan kita tahu. Ini sebetulnya gibah kan gitu ya. Ini gibah. Cuma selama ini kan sering dengerin kita apa? Nafsunya. Nggak apa-apa dah, cuma 5 menit doang ngobrol sama ibu. Kan asik banget gitu kalau dilewatin. Besoknya udah nggak akan ngobrolin lagi. Itu kata si nafsu. Padahal hatimu udah tahu. Diabaikan kan selama ini. Nah fungsi puasa itu lewat alarm laparnya kita harusnya memfungsikan bahwa itu teh ingetin kita teh lagi puasa. Allah melihat kita, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, maka hindari deh gibah. Aman kayaknya gitu. Oke, tapi mungkin ya dari gibah ini nih ya, kan kita kadang sama circle kita gitu, pasti itu kayaknya nggak mungkin enggak gitu ya Pak. Nah, tapi konsekuensinya mungkin dari kita nggak ikut bareng mereka gitu, konsekuensinya akan digibahin lagi gitu sama mereka. Nah, gimana nih kira-kira sikap kita? Apakah kita sebenarnya harus ya udahlah cuek aja gitu, atau kayak malah aduh ini gimana ya daripada aku nggak punya circle kayak gitu. Menurut Bapak sama Ibu gimana nih kira-kira? Ya sebetulnya itu bukan menjadi hal yang terlalu mengganggu sih gitu. Maksudnya dalam arti ketika misalkan ini ngomongin curhat sendiri. Gak masalah ibu ya. Kayaknya maksudnya
Ya karena kalau misalkan itu kan kembali ke keimanan kita ya Pak ya gitu. Maksudnya ketika kita sudah meyakini emang gibah itu nggak baik, kita sudah tahu resiko apapun nanti ke depannya pasti akan kita hadapi ketika misalkan kita tahu apa yang kita langkah yang kita ambil itu benar gitu. Jadi kalau misalkan ternyata efeknya jadi misalkan nggak ada circle, ya yang lain juga banyak gitu. Maksudnya dan apa artinya? Maksudnya dalam berhubungan itu kan gak hanya tentang membicarakan orang lain gitu mungkin ya Kak gitu. Jadi ya udah berhubungan dengan sebaik-baiknya aja kalau dari kitanya. Orang lain mau seperti apa ke kita ya udah. Ilmu agama tuh penting banget diketahui secara kafah ya, secara menyeluruh, nggak sebagian bagian. Jangan kita cuma tahu bahwa gibah itu dosa haram. Tapi kalau kita digibahin gimana hukumnya? Nah, kalau kita digibahin hukumnya itu kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang menggibah kita. Enak banget kan? Kita nggak usah amal ibadah yang lain, tapi amal ibadah mereka yang ngomongin kita ditarik ya, transfer ke kita kan. Tapi kita harus capek-capek ibadah kan, ekstrimnya kayak gitu. Makanya kalau kita digibahin, ya udah, it's no problem. Karena mindset kita, pola pikir kita harusnya jangan cuma sekedar ukuran takaran hubungan sosial secara duniawi. Makanya penting banget iman itu gak cuma sekedar iman secara lisan, tapi dari hati diresapi sehingga sikap dan perilaku kita itu tujuannya ukhrawi. Oke, nggak apa-apa gue digibahin di dunia, tapi jangan sampai di akhirat gue menjadi termasuk orang-orang yang mulia seperti mereka. Gak apa-apa circle saya di dunia seolah-olah saya di neraka karena saya gak punya teman, seolah saya sakit, diomongin orang lain sakit banget di dunia ini circle saya di dunia. Tapi saya gak mau saya satu circle di akhirat bersama mereka karena mereka sedang di dalam neraka. Kan ya lebih banget gitu. Kalau udah punya kayak gitu, insyaallah deh aman nih hidup kita tenang. Mindset berarti ya. Nah, mindset nih Sobat Mandala. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau circle kita yang itu aja ya Pak ya. Tapi punya manfaat yang banyak, yang nggak menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Oke, mungkin ada yang ditambahin lagi nggak? Kira-kira sebelum masuk ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan dulu deh. Oke. Jadi gini. Aku nunggu nih netizen. Oke, jadi langsung aja ya. Ada yang nanya, gimana caranya biar mengelola perasaan saat dia ingin melanggar puasanya itu dalam arti berhubungan Pak. Berhubungan biologis ya. Gimana caranya biar mengelola perasaan itu tidak timbul gitu. Ini si penanyanya suaminya apa istrinya ya? Ini istrinya kebetulan kayaknya soalnya ininya perempuan nih. Kira-kira gimana nih? Dalam sudut pandang agama yang jelas kita harus yakin bahwa hubungan badan di siang hari saat saum itu adalah hal yang haram. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyam wal fas." Dihalalkan kamu menggauli pasangan-pasanganmu itu pada malam hari. Cuma idealnya dalam kondisi lapar, justru pendidikan gini, dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, konsentrasi kita itu harusnya teralihkan dengan lapar dan haus kita dibandingkan dengan konsentrasi kita terhadap pasangan kita. Idealnya begitu. Makanya penting banget kita tuh ngerasa lapar dan haus. Jangan ngerasa bangga ketika aku tadi puasa tapi nggak ngerasa lapar sih hari ini sekali gitu aja. Aku hari ini mah ngerasa haus, nggak tahu. Biasa aja gitu, biasa aja. Justru kalau menurut saya itu kurang sempurna. Karena rasa haus dan lapar itu secara psikologi juga, mungkin secara ilmu tasawuf itu justru menjadi kontrol bagi dirinya untuk menyadarkan bahwa dia itu sedang puasa. Dia itu kalau sedang puasa berarti sedang diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau lapar, aku lapar banget pokoknya, tapi aku itu sudah Allah Maha tahu, aku minum sedikit aja pasti Allah tahu. Udah deh nggak akan diikuti kan gitu. Apalagi hubungan istri kan. Hal itu tuh sebenarnya jadi alarm ya. Harusnya jadi alarm. Untuk menahan lapar tuh berarti. Betul. Yang penting harus tahu ilmunya bahwa kalau malam boleh. Iya. Sampai menjelang sahur. Sampai menjelang adzan subuh lah. Boleh.
gitu. Intinya sabar sih, meningkatkan kesabaran gitu. Kalau bertanya caranya harus gimana, berarti meningkatkan kesabaran gitu gitu. Intinya sabar dan ya pengendalian diri itu mungkin ya, pengendalian diri itu. Oke, selain mungkin dari berhubungan ya, ini pertanyaan-pertanyaan liar sebenarnya. Nah sebenarnya hawa nafsunya itu sebenarnya bukan konotasi yang negatif sebenarnya. Betul. Nah kalau nafsu ini tuh sebenarnya ada apa aja sih kira-kira Pak dalam hal nafsunya gitu? Iya kan, nafsu itu dalam pandangan agama itu dibagi 3 ya. Ada amarah, ada mutmainnah, ada nafsu lawamah istilah agama. Nah yang harus kita kendalikan dalam konteks puasa ini adalah nafsu amarah. Nafsu amarah itu bisu menuju kepada keburukan-keburukan. Contohnya marah, berbohong, berdusta, termasuk di dalamnya hubungan suami istri yang terlarang, berzina, gitu dan lain sebagainya. Itu nafsu amarah maksudnya di sana. Kemudian ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu justru itu harus dipelihara. Diikuti banget jangan. Tapi kalau kita masih punya nafsu lawamah masih beruntung dibanding punya nafsu tadi yang pertama amarah. Kenapa? Nafsu lawamah itu seburuk-buruknya orang, dia melanggar dosa, melakukan dosa, dia masih punya perasaan aku tuh sebetulnya dosa ya Allah, tapi kenapa terus ngulang-ngulang lagi. Nah itu tuh yang ngomong tuh nafsu lawamah. Minimal dia ada potensi untuk bertobat. Kalau nggak kayak ngomong gitu, kok polos-polos aja ngerjain dosa, seenaknya aja ditabrak, itu bahaya. Dan diharapkan dalam puasa ini kita muncul nafsu mutmainnah, nafsu yang kalah dengan hati kita. Jadi yang didengarkan bukan cuma nafsunya, tapi yang didengarkan adalah hatinya. Nah mungkin kalau dari psikologi nih, kalau nggak salah aku pernah baca Bu, ada super ego, ego kayak gitu mungkin nyambung ya? Iya, saya juga jadi teringat kalau di ilmu psikologi itu ada id, ego dan super ego. Yang mana idnya itu sama juga yang mengarah ke kayak kepuasan dalam berhubungan suami istri gitu. Terus di egonya itu sendiri dia yang membawa ke arah perilaku yang baik, apakah ini baik atau tidak ya gitu. Dan si super ego ini yang mengeremnya ketika dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik, si super ego ini yang akan menahan, nggak boleh, ini kayaknya nggak baik, ini akan berdampak apa nih sama diri kamu kayak gitu. Ada juga sebetulnya konsep itu di dalam jadi luar biasa kan, konsep agama itu udah lengkap. Iya betul. Itu 16 abad tahun yang lalu kan, ada di Al-Quran, ada di hadis. Ini kan terungkap secara psikologi di daerah sekarang gitu. Jadi udah lengkap deh ilmu kita. Oke, jadi sebenarnya Islam dan juga psikologi adalah hal yang berkaitan gitu. Betul. Oke Sobat Mandala, alhamdulillah episode demi episode sudah kita lewati bersama. Terima kasih kepada Pak Ujang dan juga Bu Ulfi yang sudah bersedia hadir di acara ini. Semoga apapun yang diperbincangkan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi penonton di rumah. Nah, untuk penonton di rumah nih, apabila punya kritik dan saran ataupun ingin bertanya lebih lanjut nih mengenai psikologi ataupun agama, parenting dan segala macamnya, bisa ketuk DM Instagram kita di @quranmandala. Oke Sobat Mandala, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.